Makanya orang sih mengatakan, sama aja yang syariah dengan yang konven. Nah, karena kita nggak bisa. Itu Pak. Dan itu bukan baru loh. Iya Pak. Jadi dulu orang Yahudi juga ngomong seperti itu. Innamal bai'u mislur riba. Jual beli sama aja sama riba. Apa bedanya? Itu dulu juga sama. Kalau tadi kata Ustadz yang penting adalah akadnya. Nah, akad apa sih Ustadz yang dipakai di transaksi lindung nilai syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang seru nih kalau kayaknya nggak pakai pantun ya Ustadz nih. Malam-malam makan soto babat. Cakep. Habis makan jangan lupa gosok gigi. Salam untuk para sobat. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah datang lagi. Cakep. Cakep ya Pak ya? Cakep. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Anissa Hasmawati yang akan menemani Sobat ISEF semua dalam podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Nah, episode kali ini akan khusus mengulik salah satu instrumen keuangan syariah yang mungkin sebenarnya jarang terdengar nih Pak Ustadz nih, karena mungkin kalah pamor sama sukuk, sama saham, sama KPR syariah gitu. Tapi instrumen ini tuh bermanfaat untuk orang-orang yang atau sobat ISEF nih yang bertransaksi, yang sering bertransaksi dengan mata uang asing. Nah, itu clue-nya nih. Jadi stay tune terus di podcast untuk tahu lebih lanjut nih instrumennya apa. Karena saya sekarang mau mengundang narasumber yang sudah hadir di studio podcast, seorang syariah scholars, expert, Al Ustadz nih, untuk saya juga berguru nih sama Pak Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, bagian bidang dakwah dan uwah ya Pak ya. Betul. Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Wa kaifa haluki? Masya Allah. Saya nggak bisa menjawab lagi pakai bahasa Arab nih Ustadz. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Ana tata kalam logotul Arabiyah qalil Ustadz. Sedikit aja Ustadz, nggak bisa balas lagi lebih lanjut nih kayaknya. Oke, terima kasih Ustadz udah meluangkan waktunya untuk hadir lagi di studio podcast. Sudah kali keberapa nih Ustadz ya? Saya di studio ini yang kedua. Yang kedua, udah studio yang ini, tapi di tempat yang lain lebih banyak. Masya Allah, udah serasa rumah ya Ustadz ya sama di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Alhamdulillah kalau gitu, jadi udah serasa rumah, udah sering-sering kita undang juga. Nah, untuk kali ini Ustadz kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sih sebenarnya Ustadz. Jadi mau lebih spesifik untuk produk keuangan syariah. Jadi ada satu produk keuangan syariah, mungkin kalau kita lihat sekarang perkembangan keuangan syariah ini udah sangat pesat gitu. Mungkin dulu kita taunya produk keuangan hanya nabung atau misalkan KPR atau tadilah beberapa produk yang udah kita tahu gitu. Tapi sebenarnya ada nih satu juga produk keuangan syariah yang udah juga mulai dibutuhkan gitu sama beberapa pelaku ekonomi atau masyarakat yang emang tadi bertransaksi mata uang asing. Nah, mungkin untuk remind lagi nih Ustadz, kan ini udah kali kedua ya Ustadz ya. Sebelumnya udah sharing tentang konsep umum bertransaksi muamalah. Nah, betul. Mungkin boleh di-share kembali Ustadz sebagai pemantik nih, introduction-nya nih. Jadi konsep umum dalam bertransaksi muamalah di prinsip syariah itu seperti gimana Ustadz? Saya sering menganalogikan ya untuk memudahkan orang memahami konsep muamalah syariah dengan yang konvensional. Kita ingin menyampaikan bahwa di dalam muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam muamalah itu boleh-boleh saja. Jadi basisnya kreatif. Kenapa itu boleh? Mana dalilnya? Karena nggak ada dalil maka jadi boleh. Karena ada dalil jadi boleh. Karena orang nanya, mana dalilnya? Nggak ada dalil ya. Karena nggak ada dalil itu jadi boleh. Jadi dalam muamalah itu berangkat dari kreativitas, berangkat dari asalnya itu boleh saja. Beda dengan ibadah.
Kalau ibadah asalnya tidak boleh. Jadi Anda tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalilnya. Jadi haram beribadah tanpa ada tuntunan. Jadi saya nggak boleh kreatif sholat subuh 4 rakaat gitu ya. Nggak boleh, Nggak Mbak. boleh. Tapi kalau bermuamalah sebenarnya justru banyak sekali yang bisa ya kreatif ya Kreatif. dia. Nah, dari kreatif itu ada batasan. Iya. Batasannya itu jangan sampai maghrib. Maghrib. Jangan sampai gelap gitu maksudnya. Maisir, ghoror, dan riba gitu Oke, ya. siap. Jadi jangan sampai ada di situ unsur judi, spekulasi yang merugikan orang lain. Spekulasi merugikan. Tapi kalau spekulasi saja tanpa merugikan orang lain itu pasti setiap orang bisnis pasti begitu. Jadi umpamanya saya nyimpan barang untuk nanti dijual bulan Ramadan, tapi nggak membuat pasar itu jadi langka dengan bahan itu yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kita hanya nyimpan saja itu nggak apa-apa. Pas ketika Ramadan ternyata yang kita simpan ini untuk dia dijual Ramadan ternyata tidak laku dan ternyata umpamanya harganya turun, kan tidak merugikan orang lain, hanya dirinya sendiri. Yang kedua adalah tidak adanya gharor, ya, tidak ada yang tertipu, tidak boleh ada di situ ada kepalsuan, tidak boleh ada riba. Riba itu ada dua, ada riba nasi, ada riba al-fadl. Riba al-fadl dengan jenis yang sama, lalu ditukar lebih. Nanti kita akan bicara soal yang tema kita ini. Tema kita soal lindung nilai ini. Nah, jadi kalau kita nukar uang 100.000 itu bulat ditukar dengan pecahan 90.000 itu riba. Dulu adzahu bidzahabi al-fiddatu wal fiddati. Jadi kalau sama-sama emas yang sama tidak boleh dia selisih. Dia harus sama dan harus kontan. Berbeda ketika nanti umpamanya emas dengan perak atau barang-barang biasa dengan emas seperti jual beli. Nah, ada yang riba namanya riba nasi'ah. Jadi minjem sekarang nanti dibayar tempo dengan tambahan harga. Jadi makin tambah temponya nasi'ah itu artinya bertambah tempo, dia makin banyak yang dia bayar sehingga dia disebut dengan riba. Mengembangbiakkan kullu qardin jarra naf'an. Jadi setiap waktu dia bertambah nilainya, bertambah hutangnya, itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Tapi pada pokoknya sebenarnya kalau kita ingin memudahkan lagi memahami syariah, apa bedanya syariah dengan yang selain syariah? Ada pada akadnya. Saya sering analogikan dengan orang menikah dan kumpul sapi. Kumpul sapi ya. Kumpul kebo maksud saya. Jadi apa bedanya sih orang kumpul kebo dengan orang yang menikah? Kan sama ya, mohon maaf ya, artinya ada yang pernikahannya itu berjalan lama, ada yang tidak menikah juga sampai tua nggak menikah dia juga awet, ada yang menikah tapi besoknya cerai, ada yang nggak menikah ya juga hanya sekali itu juga ada. Jadi sebenarnya ada yang hamil, ada tidak, dan seterusnya itu sama aktivitasnya dan prosesnya itu hampir sama. Tapi kenapa ketika menikah itu dia berpahala membentuk rumah tangga, tapi ketika tidak menikah menjadi zina dan haram? Letaknya pada akad. Jadi akadnya yang benar itu melahirkan pola-pola yang benar dan di dalam Islam bisa dibenarkan. Nah, ketika akadnya tidak benar maka akan melahirkan dosa dan itu pasti akan berakibat buruk. Dan di kita ketika kita bicara soal fikih muamalah, bicara ekonomi syariah, apa yang membedakan? Bahkan sama-sama dapat untung. Makanya orang sih mengatakan sama aja yang syariah dengan yang konven. Nah, karena kita nggak bisa. Itu dan itu bukan baru loh. Iya Pak. Jadi dulu orang Yahudi juga ngomong seperti itu. Innamal bai'u mislur riba. Jual beli sama aja sama riba. Apa bedanya? Itu dulu juga sama. Jadi kalau sekarang kita menemukan orang yang bilang yang syariah dan non syariah itu sama saja, ya sudah, itu boleh dulu juga sudah ada. Bukan hal yang baru yang sekarang ini. Jawaban kita adalah bagaimana kita bisa mengikuti akad yang benar lalu melahirkan konsekuensi yang benar juga. Karena ada akadnya benar tetapi dia kurang ada akhlaknya. Akhlak kan tidak cukup dengan syariahnya saja, tapi ada akhlaknya. Akhlaknya itu adanya kalau dalam muamalah itu bil adli wal ihsan. Adli itu adalah proporsional, memberikan sebagaimana mestinya. Tapi ihsan itu melebihi daripada yang semestinya. Jadi kalau kita transaksi satu timbangan itu 1 kilo pas, itu adil. Tapi ditambah dikit, biar 1 genggam, nah itu namanya ihsan itu. Ihsan. Nah proses ihsan itu yang menyempurnakan dari konsep syariahnya. Jadi kalau kita mau menilai syariah bukan berapa bayarnya, bukan seberapa profitnya, tetapi kesesuaian akad dengan ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah, terima kasih untuk pencerahannya. Jadi memang setting di depan secara benar sesuai akad tuh implikasinya sampai nanti keberkahannya, ihsannya, adilnya di seluruh transaksi muamalah. Iya, makanya kan ketika kita transaksi tidak cukup hanya ini uang
lalu nanti kalau Anda nggak balikin harus lebih ya, nggak gitu. Jadi akadnya apa? Qardul hasan, minjemin tanpa ada balik apa-apa. Oh ini musyarakah, ini mudharabah, ini berarti joint venture, makanya ini kerjasama sesuai dengan hasil yang dibagi oleh kita. Kesepakatan dua belah pihak juga. Berapa prosentasenya. Atau murabahah, jual beli. Oh ini saya jual, saya minta untung sekian. Nggak ada yang lebih jujur orang transaksi daripada murabahah, karena dia harus memberikan. Harus dijelasin ya. Dijelasin harga pokoknya berapa biaya. Nah itu. Dan itu harus diucapkan atau dijelaskan di dalam akad itu. Siap. Ini menarik nih Ustadz. Tadi saya dengar kalau misalkan ya memang jadi frequently asked question ya Ustadz, kalau misalnya bilang emang sama syariah sama kawin. Jadi ternyata emang dari dulu ya, zaman dulu juga udah ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi memang bukan hanya pertanyaan tapi nyinyir. Oh nyinyir. Karena ada yang bilang juga nyinyir itu perlu untuk perbaikan sih katanya Ustadz. Tapi makanya ketika dijawab oleh Allah bukan ketika innamal bai'u mithlul riba. Allah nggak jawab bukan fi ikhtilaf, bukan beda, bukan nggak. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, sementara kalau riba itu Allah haramkan. Allah. Otomatis kalau yang satu halal satu haram pasti beda. Itu cara jawab yang ringkas. Beda dong kalau yang ini itu enggak. Bedanya enggak disebut oleh Allah langsung. Beda yang ini halal, yang ini haram. Nah, itu namanya bahasa yang singkat ya, ijaz tetapi komprehensif. Itu ciri-ciri dari Al-Qur'an. Iya, jadi berarti sumber hukum syariah pun kan tentu juga berdasarkan dari Al-Quran dan hadis juga itu ya Ustadz ya. Cuman kan mungkin saya nggak punya kapasitas nih Ustadz, yang ini tuh haram, yang ini halal. Sementara kan saya kapasitasnya di mana gitu kan ya Ustadz. Tapi kalau di Indonesia kan kita ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia gitu ya Ustadz. Jadi kalau produk-produk keuangan syariah di Indonesia ini pasti sudah juga harus merujuk, bahkan memang sudah merujuk dari fatwa yang dikeluarkan. Nah mungkin biar bisa menjelaskan juga lebih lanjut nih Ustadz, sebenarnya proses dalam perumusan fatwa di DSN itu seperti apa sih Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan. Iya, sekarang kan ada undang-undang PT juga dijelaskan setiap usaha syariah harus ada dewan pengawas syariahnya. Iya. Begitu juga di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan juga harus ada dewan pengawas syariahnya. Dan dewan pengawas syariah juga harus berdasarkan fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama membentuk namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini isinya para kiai, ulama dan para intelektual, akademisi dan juga para pelaku praktisi ya, yang teman-teman di BI, teman-teman di OJK, di Kemenkyu itu juga ada di dalamnya, sehingga ketika kita membahas itu ada tasawurul masalah, ada pemahaman masalah yang utuh ya. Salah memahami masalah pasti salah jawabannya gitu. Oleh karena itu ketika ada umpamanya kita kasus lah lindung nilai, kita sebut dengan at-tahawud al-islami ya, hedging Islamic hedging itu. Nah, itu ketika kita mendapatkan pertanyaan ya kita ngundang orang BI ya, ngundang orang OJK, lalu ngundang teman-teman akademisi ekspert itu, kemudian kita rangkum, oh ini yang dimaksud loh. Setelah masuk kita memahami berkenaan dengan apa masalahnya yang ditanyakan apanya, kita coba mencari referensi dari Al-Quran hadis, kemudian apa pendapat ulama mufassirin, juga pendapat ahli fikih. Kemudian kita juga melacak negara-negara mana yang sudah mengeluarkan fatwa ini. Jadi kita tidak cukup hanya dari yang ada pada khazanah klasik, karena kadang-kadang masalah muamalah kan berkembang terus. Iya. Dulu nggak ada di zaman Nabi transaksi online. Jadi kalau nanti kembali pada zaman Nabi, transaksi online itu haram semua karena nggak ada di zaman Nabi. Kadang pikirnya juga gitu Ustaz. Ini nggak ada di zaman Rasul. Nah itu tadi di awal karena muamalah, karena tidak ada jadi betul. Boleh. Nah itu jadi harus di situ. Jadi kalau ibadah nggak ada di zaman Nabi, mungkin kita menyaksikan mana dalilnya. Tapi kalau muamalah nggak ada di zaman Nabi, boleh, yang penting nggak sampai maghrib tadi. Nggak sampai maghrib tuh. Jadi kita ketika membahas secara utuh dan mencari referensi, kadang-kadang tuh hanya nilai-nilai yang bisa diambil dari memangnya hadis Al-Quran juga dari pendapat ulama, tetapi kita juga membaca, melacak dari hasil keputusan atau buku-buku atau artikel jurnal yang ditulis oleh akademisi berkenaan dengan satu tema yang ditanyakan, satu masalah yang ditanyakan kepada di DSN MUI. Nah dari situlah kita membahas di mana polanya, karena kita masing-masing punya usul fikih, punya metode cara menetapkan hukum Islam, ada yang ketat, ada yang longgar. Nah kita nih wasatiyah. Nah, kita nih di tengah-tengah, ya tidak ketat juga tidak ringan, tetapi proporsional. Itu yang kita lakukan. Nah setelah kita membahas, kemudian kita ada rapat. Itu ada rapat di internal Dewan Syariah Nasional, ada rapat dengan anggota pleno, kemudian kita
rapat finalisasi itu mengundang pihak terkait karena kita kan ada fatwa DSN itu kan namanya fatwa, ada mustafti, ada yang minta fatwa. Nah biasanya kita undang yang minta fatwa ke kita untuk kita sampaikan isinya begini, baru kita rangkum lagi, dikoreksi lagi, baru keluar fatwa secara final itu. Jadi cukup berhati-hati menurut saya. Kadang-kadang hampir tidak ada di bawah 6 bulan proses kita mengeluarkan fatwa itu, saking kita harus melakukan penelitian mendalam, menghimpun informasi yang cukup. Kemudian juga kita mencari referensi yang memadai, termasuk referensi Hazanah Klasik dan juga yang berkembang di negara-negara lain. Oh iya, berarti sangat komprehensif sekali, karena memang harus hati-hati juga ya Ustaz, karena kita untuk bilang ini sesuai transaksi syariah tuh ya sudah ada lembaganya nih yang semua transaksi kompeten. Kalau kita asal-asalan ngeluarin fatwa, orang yang transaksi itu ngikuti fatwa DSN, maka DSN itu bertanggung jawab. Nah, jadi di mata Allah nanti bertanggung jawab. Maka disebut ajrokum alal fatwa, ajrokum alal nar. Yang dikit-dikit ngeluarin fatwa, berarti dia dikit-dikit masuk neraka. Astagfirullah. Jadi coba bisa bayangin Jadi, semua iya. yang transaksi di perbankan karena ngikuti fatwa DSN. Iya. Kemudian DSN ngasal umpamanya. Maka semua orang transaksi itu yang tanggung jawab ya DSN. Nah, DSN untuk memantau bagaimana di lapangan ada Dewan Pengawas Syariah. Pengawas Syariahnya. Jadi yang bertanggung jawab secara hukum agama kepada OJK, kepada BI itu adalah Dewan Pengawas Syariah. Tapi lebih penting lagi, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena dia yang menghalalkan, dia memperbolehkan, dia memberikan opininya. Siap, terima kasih Ustaz Syarni. Jadi memang sudah produk keuangan syariah ini memang sudah merujuk ya ke fatwa yang sudah diformulasikan dengan proses yang sangat komprehensif, yang hati-hati, dan juga tentunya memberikan masalah ya Ustadz ya ke seluruh pengguna produk keuangan syariah di Indonesia. Nah, untuk kali ini bincang produk syariahnya tadi ya, karena udah stay tune nih, jadi produknya tadi udah di-spill dikit ya sama Pak Ustadz nih, yaitu transaksi lindung nilai syariah. Jadi kalau mungkin secara secara generalnya pada umumnya kan ini udah transaksi yang umum mungkin di konvensional gitu ya Ustadz ya, bagaimana ketika transaksi nilai tukar untuk mengurangi resiko yang timbul dan bisa ya mungkin akan timbul atau diperkirakan akan timbul ini akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Jadi adalah teknik namanya lindung nilai. Nah ini mungkin secara generalnya umumnya common nih Ustadz di secara umum, tapi di syariahnya kan belum ada. Tapi akhirnya fatwa DSN ini diterbitkan tahun 2015. Jadi udah ada nih Sobat ISEF fatwa untuk instrumen atau transaksi lindung nilai syariah. Nah sekarang kita fokus nih Ustadz ke si transaksi lindung nilai syariah. Jadi kalau tadi kata Ustadz yang penting adalah akadnya. Nah, akad apa sih Ustadz yang dipakai di transaksi lindung nilai syariah? Ya, yang kalau akadnya itu kita sebut dengan produknya at-tahawud al-islami ya kan. Jadi kita hedging lindung nilai gitu ya. Yang kita lakukan di dalam akad itu awal-awal kita menggunakan asor. Ya, ada jadi jual beli. Tetapi karena kita jual beli untuk di masa yang akan datang, kita sebut dengan muahad. Ya, jadi ta'ahud, jadi kita saling berjanji untuk yang akan datang. Jadi kita ingin sampaikan kepada masyarakat barangkali yang belum familiar, lindung nilai atau at-tahawud al-islami itu atau Islamic hedging itu adalah kita bertransaksi sekarang untuk mata uang, banyak rupiah dengan dolar. Harganya berapa? Per dolar itu 15.000. Ya, 15.000. Untuk apa? Nanti di bulan April, bulan April, bulan Maret saya akan bayar gitu. Jadi nanti harga yang disepakati sekarang untuk dibayarkan nanti di bulan Maret itu. Jadi rupiahnya umpamanya 15.000, dolarnya $1 harga yang andaikan nanti pada bulan Maret itu harga dolar ternyata 20.000, tetap 15.000. Itu namanya disebut dengan lindung nilai ya. Karena kita pahami fluktuasi ya. Iya. Fluktuasi harga uang. Jadi kalau kita kembali pada lebih rujuk sebelumnya, dulu itu kan kita transaksi pakai barter. Iya. Awal-awal pakai barter, kemudian pada 400 tahun sebelum 4 abad sebelum Masehi itu kan baru ditemukan dengan emas itu. Kemudian ada transaksi itu melalui mata uang emas. Jadi kalau dulu yang kenal emas itu dinarnya itu Romawi, kemudian Persia itu dengan peraknya. Di zaman Nabi pun juga melanjutkan dengan emas dan perak, disebut dengan dinar. Itu 1 dinar 4 gram seperempat, satu dirham itu perak adalah 20 ya. Per 20 adalah satu dinar itu. Nah,
kita sekarang sudah berubah mata uang, tidak lagi berupa dinar dan dirham, sudah berupa mata uang kertas ya. Jadi ada dolar, ada rupiah, bahkan nanti kita masuk digital ini kan. Elektronik udah masuk, katanya Pak Gubernur 2023 nanti itu sudah tinggal berapa persen, 30-an% lah yang orang menggunakan kertas, biasanya udah elektronik. Udah digital ya, Pak. Digital itu kita akan beralih kepada elektronik itu. Jadi kita sekarang dihadapkan di seluruh dunia itu dengan mata uang masing-masing. Di Indonesia adalah rupiah, kemudian yang sekarang menjadi transaksi dunia adalah dolar, ada rupiah, ada rial, ada macam-macam ya, ada dolar. Nah, kita ketika transaksi bisnis ini kan kita la dharar wa la dhirar. Kita tidak boleh membahayakan orang lain. Bisa saja sekarang harganya berapa nih, $2. $2 dengan rupiah itu adalah 30.000. Ketika ini naik menjadi umpamanya 20.000, kita harus bayar menjadi 40.000, yang harus 30.000 menjadi bayar 40.000. Apalagi ketika dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, maka harga mata uang itu akan turun. Biasanya sebuah negara itu bisa diukur bagaimana stabilnya sebuah ekonomi kan dari mata uangnya. Dia stabil atau enggak tukar. Kalau tidak stabil berarti dia turun. Nah, untuk melindungi, jadi jangan sampai orang yang punya rupiah rugi karena dia turun, begitu juga dolar tiba-tiba turun, rupiah naik, kan dia yang rugi. Maka kita disebut dengan lindung nilai mata uang. Nah di sini kita menggunakannya muahadah ya, muahadah. Jadi kita ini berjanji untuk nanti jual beli. Jadi tetap muahadah untuk lil bai, untuk jual beli, lisorfi, untuk jual beli, fil mustaqbal, di yang akan datang. Nah, janjinya ini untuk memastikan antara satu dengan lain pihak, dengan orang lain itu untuk harga yang sama di masa yang akan datang. Nah, di Islam bedanya itu ini hanya digunakan untuk hajah, untuk kebutuhan. Hajah, kebutuhan di mana penjual dan pembeli atau orang yang bisnis itu tidak rugi karena fluktuasi mata uang. Jadi barangnya tetap. Bukan karena mata uang, karena kita bukan jual beli mata uang, tapi karena ini pembayarannya mata uang, maka kita memastikan mata uang ini tidak berubah secara spot ya kan. Jadi spot. Jadi kan ada forward agreement. Jadi di masa yang akan datang kita akan tunaikan, kan kita serahkan. Tapi akadnya spot sekarang. Nah, itu untuk memastikan saya tidak dirugikan oleh Anda, Anda juga tidak dirugikan oleh kita. Nah, ini fasilitasi bagi orang yang transaksi antar mata uang. Kalau sama rupiah udah nggak perlu ada lindung nilai. Tunggu aja nanti ya Ustaz, tunggu dia nanti 3 bulan lagi apa tagihannya gitu. Kita tinggal bayar aja. Tinggal bayar aja. Iya. Siap. Jadi memang ada tadi berarti kata kuncinya itu ya ada kebutuhan ya Ustaz ya. Ada kebutuhan aja dari untuk yang masa depan itu ya Ustaz ya, untuk transaksi lindung nilai ini dan mengatasi resiko yang, karena risiko nilai tukar kan bukan kita yang mengatur ya Ustaz ya. Iya. Nilai tukar itu pergerakan tadi ekonomi, makroekonomi, stabilitas nilai tukar dan lain-lain. Faktor eksternal. Eksternal, betul. Jadi Ustaz, bisa saja karena umumnya ini kan kita dalam ancaman resesi ya di tahun depan itu. Kalau kita kecepatan menguat, lalu ekonomi Amerika itu jeblok, rupiah bisa cakep gitu loh. Jadi yang sekarang umumnya 14.000 besok bisa tinggal 8.000. Kan orang yang punya mata uang rupiah, dolar yang rugi, kami yang untung gitu loh. Nah, kita tidak boleh merugikan pada orang lain, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka kita dengan adanya akad lindung nilai ini, artinya nilainya itu dilindungi. Nah, dengan cara pada saat saya akad dengan Anda, maka itu yang akan nanti menjadi acuan untuk kita bayar pada waktu jatuh tempo. Jadi tidak ada perubahan nilai. Nanti kalau tidak umpamanya ya, kita minjem sekarang dolar keluar, mengembalikan dolar tidak pakai hedging. Kemudian umpamanya di akhir tahun kita dapat untung banyak secara bisnis, tapi dolar naik. Ini sama aja kita nggak dapat untung apa-apa gitu ya. Nah, menjaga nanti ini ada yang mudorot kepada pengelola, mudorot pada pebisnis, dia harusnya dapat untung tidak dapat untung karena ada masalah fluktuasi nilai tukar tadi, maka di sini dikunci. Oke, kita sekarang harganya sekian, tidak boleh berubah di antara kita. Lalu kita lakukan dari sekarang nih akadnya, nanti kita bayarnya tetap dengan harga yang sekarang, tapi diserahnya akan datang. Nah, ada orang yang memanfaatkan ini untuk spekulasi. Nah, jadi karena forward ya ke depan yang kita bicarakan, sementara harga tidak menentu, orang menjadi spekulasi yang itu merugikan orang lain. Jadi kalau memang niat, wah saya sekarang
kita pakai ini aja lah lindung nilai ke depan saya sekian dengan harapan wah nanti ini akan naik. Kata yang satunya enggak nanti akan turun. Nah ini kan untung-untungan ya yang merugikan pada orang lain. Seperti mungkin kalau di pasar modal juga ada future trading ya. Jadi penjualan yang akan datang dengan kerangka spekulasi. Ini biasanya permainan konvensional bisa di situ tanpa ada underlying ada tanpa ada bantalannya, nggak ada bempernya. Jadi kalau kita di hedging Islam itu kan memang ada transaksi, kemudian dia ada harus pembayaran dan memang ada pergerakan bisnisnya. Nah itu ada syarat itu. Sementara kalau yang di konven itu bisa saja saya beli dolar, beli rupiah tanpa bisnis apa-apa, tapi semata-mata memang spekulasi. Memang di sini ada khilafiyah ya. Bagi kita yang mau hati-hati bahwa kalau spekulasi tanpa ada barang yang kita transaksikan, maka kita mengacu pada haram. Karena apa? Karena nanti ada yang dirugikan dari tukar rupiah dan tukar dolar itu. Tetapi kalau kita mengacu pada orang yang kunna nahkum bidzawahir, kita ngukumi yang dohir-dohir saja, seakan-akan sama gitu loh. Seakan-akan tidak ada bedanya. Oleh karena itu yang dipakai oleh kita di dalam fatwa 96 Majelis Ulama Indonesia tahun 2015, jadi udah 27 tahun yang lalu kita keluarkan itu. Nah, ini kita batasin lil hajah. Jadi karena kebutuhan. Jadi jangan sampai ini menjadi instrumen spekulasi. Instrumen untuk mengeruk keuntungan dari sesuatu yang tidak ada bisnis apa-apa, tidak ada transaksi apa-apa, tapi hanya ingin bermain dari naik turunnya nilai tukar itu. Siap. Jadi untuk Sobat ISEF biar lebih tahu mau lebih dalam lagi nih mau baca-baca fatwanya, nanti mungkin tim editor bisa diklik di sini fatwanya ya, fatwa 96 2015 atau mungkin nanti ada linknya di description box ya. Kalau mau lihat-lihat lagi hajah tuh apa, kebutuhan apa, karena kan pasti ada dasar prinsip-prinsipnya tadi yang juga sudah dijelaskan sama Pak Ustadz ya, untuk yang tidak boleh spekulasi dengan adanya underlying, terus juga transaksinya dengan spot, dengan akad muaada, forward agreement ya Ustadz ya, dari si mekanismenya itu. Terus mungkin gini Ustadz, berikutnya manfaat lindung nilai syariah ini untuk nasabah atau bank syariah atau mungkin secara umum pelaku masyarakat itu apa Ustadz? Ya tentu kita memanage risiko, memitigasi risiko. Artinya risiko itu risiko keuntungan. Kalau kita tidak pakai lindung nilai, kemudian kita hanya transaksi antara dolar dengan rupiah atau rial dengan rupiah atau ringgit dengan rupiah. Sementara nanti ada perubahan-perubahan fluktuasi harga nilai mata uang. Kalau ketepatan umpamanya dia pegang rupiah, yang rupiah menguat dia untung. Tapi ketika dia umpamanya rupiah ternyata turun, yang akan datang umpamanya dengan dolar-dolar yang naik, dia kan pasti rugi. Jadi harusnya dapat untung, rugi gara-gara fluktuasi. Nah, untuk kita memastikan bahwa bisnisnya ini ketika untung itu untung bukan karena tadi umpamanya dihilangkan keuntungannya oleh nilai tukar mata uang, sehingga kita bisa kunci di sini. Oke, kalau gitu tukar rupiah dengan dolar sekian. Jadi kita fokus kepada bagaimana bisa memperbanyak keuntungan dari bisnis itu sehingga bisnis yang kita dapat tidak hilang karena tukar rupiah, tukar mata uang kita itu yang turun atau merugikan orang lain yang harusnya orang lain untung tapi dia menjadi rugi karena apa? Karena mata rupiah yang turun. Jadi sebenarnya manfaat itu bisa menjamin kepada kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi bahwa mereka dalam keadaan flat pasti dan mata uang tidak menjadi masalah untuk mengurangi atau menambah dari keuntungan yang kita transaksikan. Jadi sebenarnya salah satu bentuk ikhtiar juga dalam berbisnis gitu ya Ustadz ya, menghadapi resiko eksternal itu tadi Ustadz ya, stabilitas. Ya, jadi resiko ini kan harus dimitigasi oleh kita karena ketika kita bisnis tidak memitigasi resiko itu bisa bukan hanya keuntungan yang hilang, modal-modalnya bisa habis itu. Siap. Nah kalau mungkin saya mau tanya juga nih pribadi ke Pak Ustadz, kan berangkat dari konsep syariah gitu yang sebenarnya emang kreatif nih, prinsip transaksi muamalah tuh luas deh. Kalau misalnya dilarang cuman maghrib cuman 3 berarti ya. Jadi kalau ada 100 sebenarnya ada 97 kemungkinan ada transaksi muamalah gitu. Betul. Yang dibolehkan, tinggal nanti batasan-batasannya yang diperhatikan gitu ya. Nah, yang memperhatikan batas-batas itu namanya Dewan Pengawas Syariah. Makanya butuh opini, butuh pendapat. Ini bagaimana? Jadi bagaimana hukumnya ini nanti yang batasnya adalah DPS. Oleh karena itu para pelaku bebas, jangan sampai merasa wah ini terbatas ya syariahnya. Banyak orang yang salah paham kalau ke syariah nanti kayak orang akad nikah. Jadi kemarin itu ada yang konsultasi, gimana Pak kalau kita syariah ini diringankan? Maksudnya gimana?
Jadi dianggap kalau syariah itu ada ijab kabul, ada saksi, harus datang. Itu kalau akad nikah Pak, sebilang gitu. Ini sekarang udah bisa online, sebilang gitu. Bahkan bisa declare. Makanya kemarin kita ketika BPJS Ketenagakerjaan di Aceh harus semuanya syariah. Sementara itu awalnya konven ya kan. Iya. Nah gimana caranya bisa per orang banyak diakadin? Karena ini mandatori, cukup dikasih pengumuman bahwa kita sudah convert ke syariah. Yang tidak setuju silahkan mengajukan. Jadi bagi mereka yang tidak bicara berarti dianggap setuju. Kok bisa begitu Pak? Saya analogikan sama dengan ketika nawarin perawan, gadis. Kalau diajak nih suruh nikah, mau nikah ya diam aja. Berarti dia mau sebilang gitu. Jadi tidak harus mengatakan iya. Oh iya. Kebetulan belum ada yang nanya Ustaz. Jadi saya belum bisa mempraktekkan itu. Ustaz, terima kasih Ustaz ya triknya. Baik nih Ustaz. Jadi mungkin dari BI juga nih Ustaz, salah satu sosialisasinya di lewat podcast ini, karena memang akhir tahun ini BI memang merencanakan untuk mengimplementasikan instrumen lindung nilai syariah dari bank bisa mengajukan ke Bank Indonesia gitu. Nah kita juga pengen tahu pandangan dari Pak Kiai juga, dari rekan-rekan DSN MUI juga, bagaimana sih melihat upaya yang dilakukan BI ini dalam mendorong penggunaan lindung nilai syariah khususnya di pasar keuangan syariah ini. Saya mengapresiasi dan bangga ya bahwa nanti apa yang ada di transaksi keuangan lainnya itu juga ada di dalam syariah. Iya. Jadi ingin menyampaikan bahwa syariah itu inklusif. Iya. Mulai dari apa produk-produk yang di-create itu bisa lebih banyak, bahkan bukan hanya sama. Bahkan saya berpikir bukan hanya apa yang ada di konven kemudian dicari akadnya di syariah, tetapi memunculkan karakter syariah. Sedang kita dorong itu kepada teman-teman peneliti maupun akademisi agar menemukan pola-pola baru yang khas syariah. Di pegadaian itu ada yang nggak bisa di konven, di syariah itu ada. Sebenarnya banyak rahan benda bergerak dan seterusnya, itu malah lebih banyak kreatif ya Ustaz ya. Karena yang di sana di konven tidak bisa, ternyata di syariah itu bisa. Nah itu keluasan, karena tadi asalnya itu boleh. Jadi dasarnya adalah kreativitas. Nah ketika B itu mendorong ada namanya hedging Islam, hedging syariah ini, makanya lindung nilai yang syariah ini, berarti kan menunjukkan bahwa kita tidak kalah kreativitasnya. Kemudian memberikan sarana kepada masyarakat yang mayoritas muslim lah, 86,9 ya dari 275 juta penduduk kita. Itu kan ada orang yang pengen full syariah dan itu pengen yakin dan nyaman. Nah dengan BI mengeluarkan itu, kan ada konsultasinya juga dengan kami, dengan Dewan Syariah Nasional, membuat orang oh ya deh gitu. Jadi para ibu bapak sekalian, ketika transaksi di keuangan syariah, di lembaga keuangan syariah, pastikan bahwa di hadapan Allah sudah ada yang tanggung jawab. Siapa itu? Dewan Syariah Nasional dan DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi udah gak usah tanya ini halal apa enggak Pak. Itu nanti ditanya oleh Allah. Jadi kalau nanti ditanya, umpamanya Mbak Anissa kok transaksi di bank syariah A umpamanya. Oh iya Pak, saya yakin syariah. Sesuai. Umpamanya kalau tanya malaikat, dari mana taunya? Ada DPS. Ada DPS. Nanti DPS ditanya, DPS katanya. Umpamanya kata DPS-nya saya, Khalil katanya, kok Anda menghalalkan itu? Dari mana? Saya bilang itu dari Dewan Syariah Nasional. Dan siapa? Ketua MUI. Gitu. Baik lagi Pak. Jadi sebenarnya sudah ada yang tanggung. Jadi bagi kita masyarakat, teman-teman yang datang kepada lembaga keuangan syariah sudah ada yang jamin DPS-nya. Nah, ketika BI mengeluarkan hedging syariah ini memberikan peluang bagi kita pilihan. Oh, saya kepengen semuanya itu sesuai dengan syariah dan sudah ada yang menjamin. Oh, ini ada yang syariah. Jadi semuanya sudah bisa di-cover. Dan itu bagian dari negara yang hadir pada masyarakat. Jadi BI bagian dari pemerintah, dia harus hadir pada masyarakat muslim. Karena kita dual system ya. Jadi yang mau syariah monggo, yang mau konvensional juga nggak apa-apa. Ini kan bentuk di mana menjamin kemerdekaan kita beragama dan menjalankan ajaran agama. Jadi bagian dari fasilitasi pemerintah kepada masyarakat, termasuk di dalam bisnisnya. Ini yang kepengen lebih sempurna di dalam menjalankan transaksinya. Iya, baik Pak. Dalam usaha BI juga berada di setiap makna Indonesia, Pak. Seperti itu tagline-nya. Kan memang begitu. Kita hidup ini kan awal-awal mungkin gimana kita bisa makan yang nyaman, kemudian mendapat tempat yang nyaman, kemudian juga fasilitas yang. Tapi akhirnya kan the meaning of life. Jadi apa yang menjadi makna hidup? Nah, saya pikir tagline harus gitu. Di mana kita bisa bermakna? Di antara jadi hamzah wasol itu, jadi nyambungkan gitu loh. Jadi nyambungkan yang tidak nyambung. Begitu juga memfasilitasi. Itu kan untuk nyambung. Jadi
bridge-nya, jadi sirotnya ya. Iya. Jusrunnya, kalau bahasa jusrun itu jembatannya Jembatan. yang menjembatani orang yang pengen berbuat syariah. Oh, ini difasilitasi oleh BI. Kamu bermakna karena kalau nggak difasilitasi itu orang kan nggak bisa melaksanakan. Dan mungkin nanti bisa yang mereka ragu di konven. Nah, jadi orang yang mau konven silakan. Tapi ada yang ragu, ya ada yang syariah yang sudah ada yang menjamin, ada DPS dan ada landasan fatwa Dewan Syariah Nasional. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Alhamdulillah ya, ini jadi semoga Sobat ISEF, saya pribadi sih semakin tercerahkan ya tentang transaksi lindung nilai syariah. Jadi diharapkan juga Sobat ISEF juga bisa semakin paham dengan transaksi lindung nilai syariah. Jadi bincang-bincang produk keuangan syariah ini menarik banget ya Ustadz. Kita bisa mengulik awalnya mungkin hanya mau di transfer lindung nilai syariah, tapi memang dari konsep DSN MUI, bagaimana merumuskan fatwa, bagaimana memberi makna tadi ya Ustaz ya, memberi makna di setiap kehidupan kita juga. Jadi semoga yang mendengar nih nanti semakin tercerahkan juga. Nah, lebih lanjut nanti untuk ketentuan transaksi swap lindung nilai syariah bisa juga diakses di website Bank Indonesia. Terus juga fatwanya tadi juga sudah bisa diakses juga di websitenya DSN MUI. Jadi demikian Sobat ISEF podcast kali ini, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah juga untuk kita semua. Nantikan episode podcast selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa untuk follow media sosial ISEF di bawah ini untuk mendapatkan informasi terupdate tentang ekonomi dan keuangan syariah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdul Nafis atas kehadirannya. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.